malam hari ini untuk berbicara di depan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan rumah saya di sorga belum jadi, masih kirim bahan bangunan. Pasti kalau udah jadi juga kita semua pulang. Jadi jangan, katanya ada satu bagus sekali ya kata-kata sebentar. Heaven, don't miss it for the world. Heaven, do not miss it for the world. Ada orang yang miss heaven because of the world. Padahal kita tinggal di dunia berapa lama sih? 100 tahun udah jarang ya. Kayak Om Alex saja 81 tahun udah jarang juga. Jadi do not miss heaven because of the world. Karena nanti kita berharap beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita punya rumah, tempat di rumah Bapa. Karena Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku datang menjemput kau tinggal bersama denganku. Sebagai hamba Tuhan, saya melihat beberapa orang meninggal di dalam Yesus, melihat penjemputan Tuhan. Salah satunya adalah ayah saya. Sebelum meninggal, dia bilang, semua sudah siap, semua sudah diatur. Saya belum pernah dihormati seperti sekarang. 2 kali ayah saya ngomong begitu. Paginya, siangnya, ayah saya pulang ke rumah Bapak benar-benar rest in peace. Jadi antara tidur sama meninggal tuh gak ada bedanya. Jadi benar-benar gak ada bedanya. Pak Alex waktu itu hadir juga, Ibu Esther juga hadir, dan wajahnya itu senyum dan bercahaya. Akhir hidup kita dalam Yesus, iman setia pada Yesus sampai garis akhir hidup kita happy ending. Kekuatan rohani kita melawan semua badai di hidup ini adalah janji Tuhan dalam firman Tuhan yang kita harus input ke dalam diri kita supaya output iman itu ada. Menanti-nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. 4 ayat 34. Ayat terakhir Yohanes 4 ayat 34. Kita baca bersama. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita menerima banyak firman, biarlah kita ada output di dalam melayani sesama. Karena ketika kita membuat orang lain sukses, membuat orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Kita ikut bahagia loh kalau orang itu berhasil, orang itu sukses. Kita ikut bahagia. Kalau cari kebahagiaan terus untuk diri sendiri nggak bahagia-bahagia. Tapi ketika kita mengusahakan kebahagiaan untuk orang, menolong sesama, itu ada kebahagiaan. Itu juga adalah makanan bagi jiwa kita. Karena firman Tuhan, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Jangan cuma setengah, 3/4 udah keluar. Dan menyelesaikan. Tantangan itu pasti ada. Kalau nggak ada, diragukan ini jalan Tuhan atau bukan. Tantangan itu pasti ada. Tapi biarlah kita mau melakukan apa yang disuruh Tuhan dan menyelesaikan. Itu adalah makanan bagi roh kita. Jadi kesimpulannya, in and out adalah kita memberi masukan-masukan yang baik. Baik untuk tubuh, jiwa, roh kita. Dan outputnya juga baik. Sehingga kita masukkan semua input yang baik untuk keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Supaya kita dapat menikmati output yang baik dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi
Maksudnya apa? Pernah dipikir nggak? Maksudnya apa ya? Atau nggak udah kebiasaan atau letter mau jadi letter gitu kan? Apa maksudnya itu? Datanglah kerajaanmu, jadilah sukacita surgawi di bumi seperti di surga. Sukacita di dunia. Kira-kira apa maksudnya? Membawa sukacita di dunia. Ada Romo pernah bertanya, siapa yang mau masuk kerajaan sorga, angkat tangan. Kira-kira pada angkat tangan nggak? Wah, semua mau masuk kerajaan sorga. Kita kalau ditanya juga mau nggak? Pertanyaan kedua, siapa yang mau duluan, angkat tangan. Ada nggak yang mau duluan? Karena pengertian kita kerajaan sorga cuma nanti di sorga. Padahal tugas kita mendatangkan kerajaan sorga di bumi seperti di surga. Sukacita, jadi kalau kita memberikan damai, input yang baik, pengaruh positif yang baik, kita input Yesus dalam keluarga kita, di dalam hidup kita sebanyak mungkin Yesus, maka nanti suasana surga itu mulai terasa ketika kita hidup di dalam dunia. bumi. Sebenarnya tugas kita membuat bumi ini makin merasakan kerajaan sorga. Kalau keluarga yang saling mengasihi, mengampuni, mensupport, encouraging, kan udah rasa ada kerajaan sorga. Teman saya yang hobi makan, kalau makan makanan enak, glorious food, katanya heaven on earth, gitu misalnya. Jadi sebenarnya tugas kita semua adalah mendatangkan kerajaan sorga ketika kita hidup di bumi ini. Jadi kalau ditanya siapa masuk kerajaan sorga duluan? Saya, karena saya rindu diri saya, keluarga saya, sekitar saya sudah mulai merasakan kerajaan sorga. Kita inputkan kerajaan sorga di sekitar kita supaya suasana kerajaan sorga come out gitu, kelihatan ada outputnya di dalam sekitar kita. Om Alex ngomong satu lagi. Ya, oke, nanti Om Alex akan ngomong satu lagi. Ibu Esther akan menutup dengan doa. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 saja, karena satu ayat 1 dan 2 mudah. Ini lagu buatan Pak Alex. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari Tuhan yang jadikan langit dan bumi
Mari kita nyanyi sama-sama. Aku melayangkan Ku ke gunung-gunung, mataku ke gunung-gunung. dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. yang jadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati. Yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Mari pada hari ini saya sangat percaya yang dibagikan oleh Ibu Meike itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Saya belajar baik untuk keluarga kita dan untuk persekutuan kita dan untuk komunitas kita dan untuk gereja kita. Ambil keputusan mulai dari hari ini, yang keluar dari mulutku akan memberkati sesamaku, mendorong sesamaku, menyelamatkan dan memberikan harapan. Sama seperti Bunda Maria. Ini bulan apa ini? Adalah bulan Bunda Maria. Bunda Maria ketika masuk di dalam rumah Elizabeth, dia cuma ngomong satu kata doang. Apa dia katakan? Salam, shalom. Apa yang terjadi ketika dia ucap shalom? Pasti dia bakal shalom. Pasti gak gitu. Dia gak histeris, dia gak panik. Tapi pada saat dia berbicara, dari mulutnya keluar damai sejahtera. Kerajaan sorga dia masukkan di bumi ini dengan satu kata saja, shalom. Apa yang terjadi? Anak yang ada di dalam kandungan melonjak. Kemudian Elizabeth penuh dengan, gak usah didorong. Ada orang udah doa dorong nggak jatuh lagi, ya kan? Gak usah dorong, karena dia berbicara dengan wibawa surgawi. Itulah yang dikatakan oleh Ibu Meike. Jadi karena dia hidup dalam kerajaan sorga, dengan suasana sorga, pada saat dia berbicara, sorga keluar dari mulutnya. Kita semua pasti mengandungkan, ada mengandungnya, mengandung harapan, mengandung cita-cita. Pasti kita. Yang sakit mau disembuhkan dong, yang susah mau dihiburkan, yang punya masalah mau masalah itu terselesaikan, ya kan? Atau yang mau anak muda yang punya cita-cita, mau punya karier yang baik. Jangan sampai kalau kita berbicara, bukannya dia melonjak, itu anak gugur malah, beskram semua, ya. Jadi belajarlah kalau kita berbicara, karena kita punya input dari firman Tuhan, maka pada saat kita keluarkan, outputnya itu sangat menghasilkan. Jadi pada hari ini, biarlah kita renungkan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria, karena ini bulan Maria. Ada orang rajin sekali doa rosario, sampai udah mau putus tuh rosario. Tapi apa gunanya kita doa rosario, tapi mulut kita kotor, mulut kita suka gosip, mulut kita tidak baik, mulut kita buat
orang punya harapan gugur. Jadi biarlah pada bulan Maria ini, kalau kita devosi pada Bunda Maria, kita hormat Bunda Maria, kita lihat bagaimana dia hidup, dia punya input daripada Allah, outputnya juga baik. Itu contoh yang amat sangat bagus. Maria, Bunda daripada Yesus. Kita ini Katolik, biarlah kita yang berkata kita devosi pada Bunda Maria, karakter kita juga kayak Bunda Maria. Jangan kayak petasan injak. Ya. Dia, jadi minta pada Tuhan. Tuhan, saya mau kayak Bunda Maria. Satu kata saja dia ucap, shalom. Anak ini melonjak. Melonjak berarti dia hidup, gak keguguran. Kemudian Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus hanya dengan satu kata, shalom. Biar bahasa kita, karena kita punya input begitu bagus, tiap kali kita dengar firman Tuhan, meteraikan firman Tuhan itu dalam hati, supaya kalau kita berbicara bermakna. Amin. Amin. Biar pada hari ini kalau ada yang sakit, berharap kepada Tuhan. Kalau Mega saja yang kanker getah bening, metastase ke 7 tempat, kata dokter sudah tidak ada harapan, hidupnya tinggal 20%, tinggal 2 bulan, pokoknya udah mau mati aja dia, mau catat. Cuman dia berharap pada firman Tuhan, dia benar-benar hidup dengan firman Tuhan, dan dia berkata, ini perkataan yang saya ingat dari Mega, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya, terima kasih, saya mengasihi Engkau, saya melayani Engkau. Tapi dia berkata, kalau Engkau tidak sembuhkan saya, dan saya mati sesudah 2 bulan ini, tetap saya mencintai Engkau, tetap saya melayani Engkau, dan tetap hidupku ini untuk Engkau.